semua, selamat datang di podcast kami dari kelompok Bennett 11. Topik kami pada podcast kali ini adalah Stand Out in the Age of Digital Transformation. Perkenalkan, nama saya Madeline Kasim dan pada podcast kali ini saya ditemani oleh Halo, perkenalkan nama saya Osis Ferry Raharjo. Saya Arbel Grisandi. Nama saya Michelle Holem. Saya Audrey Agita. Saya Mutia Hasatriansa. Saya Beatrice Apania. Nama saya Renoktanus Condro Diharjo. Saya Jevero Andara Irawan. Dan saya Pio Amori Lianaldi. Nah, sekarang kan lagi eranya nih, transformasi digital. Dan dari yang kita tahu, transformasi digital itu adalah perubahan kegiatan dari yang tadinya dilakukan secara offline berubah menjadi online. Sebelum membahas lebih dalam nih, kalau menurut kalian, apa sih transformasi digital itu sendiri? Transformasi digital ya. Transformasi digital itu sih lebih ke perubahan strateginya dan cara kita berbisnis yang berfokus pada perkembangan teknologi dan mengubah cara bisnis kita beroperasi, yang dimana kita harus beroperasi lebih modern dari sebelumnya. Maka dari itu, menurut saya, transformasi digital itu sudah menjadi suatu hal yang harus kita pahami ya guys, agar kita tidak kalah saing dan juga bisa tetap menonjol di era saat ini. Apalagi dalam berbisnis. Sekarang tuh apa-apa orang maunya cepat, maunya praktis. Jadi semuanya menggunakan media online. Jadi kita harus memiliki ide untuk merealisasikan hal tersebut ya guys. Gitu sih. Kalau menurut saya, transformasi digital itu terjadinya perubahan secara signifikan yang mana suatu bisnis berlangsung dan juga berubah metode cara melayani pelanggannya. Seperti contohnya, cara melayani pelanggan yang tadinya harus bertemu langsung, sekarang sudah bisa melalui teknologi modern seperti chat. Dan saya juga setuju untuk pendapat dari Arbil, di era sekarang ini kita nggak bisa kayak dulu yang dimana mau bikin usaha itu tinggal sewa tempat, tinggal sewa brosur, spanduk, dan lain-lain. Kita harus tahu bagaimana cara untuk memasarkan ke publik melalui media sosial. Karena di era modern ini, medsos sudah menjadi platform yang paling efektif untuk kita mempromosikan usaha kita. Itu aja. Nah, betul banget tuh kata Jevero sama Arbil. Tapi kalau menurut kalian, gimana sih cara biar kita bisa menonjol di era digital saat ini? Soalnya kan dengan era digital ini tentunya akan banyak pesaing, karena tidak ada batasan. Iya nggak, Matt? Iya dong, pastinya di era ini marketnya tuh bakal jauh lebih luas. Nah, setuju banget nih. Di era digital ini pasti marketnya sangat luas ya. Karena kita kan berada di zaman di mana orang yang beda kota, beda negara, bahkan beda benua dengan kita bisa membeli produk kita kan. Kalau menurut saya sih yang bisa dilakukan agar bisa menonjol di era digital ini adalah dengan tampil beda ya. Menampilkan sesuatu yang unik gitu. Karena kan dengan membrandingkan diri kita dan bisnis yang kita jalani dengan cara yang unik dan berbeda dari kompetitor kita, orang-orang akan bisa lebih mudah menotis bisnis dan mungkin saja bisa tertarik dengan produk kita gitu. Benar banget tuh, kita harus mau untuk bertampil berbeda. Tapi nih, saya mau nanya, menurut kalian lebih penting yang mana sih? Brandingan diri kita sendiri atau hal yang berkait lekat dengan diri kita, seperti contohnya bisnis kita? Kemudian mengapa menurut kalian hal tersebut lebih penting? Menurut saya, membrandingkan diri sendiri itu lebih penting sih. Soalnya kan bisnis itu kan cerminan dari diri kita sendiri. Dan juga kita membutuhkan kepercayaan dari orang-orang terhadap bisnis yang kita bangun. Contohnya influencer. Mereka sudah dikenal oleh banyak orang kan. Nah, jadi kalau mereka mempunyai suatu bisnis, mereka akan mempromosikan bisnis mereka di media sosial mereka, dan hal tersebut yang dapat membuat bisnis mereka lebih cepat berkembang. Itu sih menurut aku. Nah, benar banget tuh. Untuk mencapai suatu kesuksesan, kita harus membenahkan diri kita terlebih dahulu sebelum mencapai goals yang kita inginkan. Tapi kalau gitu, seberapa penting sih media sosial menurut kalian untuk bisa menonjolkan diri? Terus,
media sosial apa sih yang paling efektif untuk menjadi platform mempromosikan bisnis yang kita bangun? Terus berapa aktif kalian di media sosial tersebut? Media sosial ya. Media sosial itu kan sangat luas kan ya. Nah, jadi itu sangat penting untuk kita gunakan. Dan sekarang itu bisa digunakan untuk menonjolkan diri atau yang biasa kita sebut tuh sebagai membrandingkan diri kita. Nah, untuk itu karena media sosial sangat luas, semua orang itu dapat mengakses untuk melihat diri kita sendiri. Nah, dan itu kan bisa digunakan untuk mengakses ya. Karena dia sangat luas, orang bisa lihat, itu sangat menguntungkan diri kita. Karena kita bisa mempromosikan segala hal. Contohnya tuh kayak bisnis kita. Kita bisa memberikan bisnis kita ataupun goals kita di media sosial itu. Dan bayangkan jika Anda memberikan iklan atau video itu yang menarik dan orang-orang dapat melihat. Nah, dan sosial media yang paling efektif menurut saya itu kayaknya sekarang TikTok. Karena TikTok menurut saya kayaknya sekarang paling trending nggak sih? Nah, dan kebanyakan orang menghabiskan waktunya di waktu luang itu untuk men-scroll TikTok. Nah, dan saya pun juga begitu. Saya juga lumayan aktif dalam sosial media yang bernama TikTok. Karena di sana saya dapat melihat bisnis-bisnis yang lagi trending ataupun naik daun. Dan di sana pun kita bisa refreshing. Benar banget nih. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak main TikTok? Apalagi buat kehiburan seharian, ya nggak guys? Terus saya coba tahu dong tips cara kalian mempersiapkan diri untuk era digital ini. Karena saya juga sendiri masih bingung untuk menyiapkan diri. Nah, boleh nih saya jawab. Menurut saya, kita bisa melakukan dengan cara rencana yang jelas. Kita perlu bikin rencana yang jelas. Jadi seperti kalau ada perusahaan yang besar, companies yang besar, mereka kan pasti ada tuh planning yang jelas. Kalau kita punya rencana, pasti mereka akan merasa teruntungkan oleh digital transformation ini. Tambahan nih dari saya, mungkin kita juga bisa mengambil tindakan ya, seperti tindakan-tindakan yang mengambil resiko, ataupun kita juga nggak boleh nunggu saat yang tepat itu datang ke kita, tetapi kita sendiri harus ambil saat yang tepat itu, dengan caranya yang tadi, seperti resiko. Nggak ada kerugian mengambil resiko, karena tanpa mengambil resiko ini, kita nggak pernah tahu ke depannya bakal gimana. Kita mungkin aja bakal untung, mungkin aja bakal rugi, kita nggak tahu. Yang penting kan kita sudah coba mengambil resikonya, guys. Ya pasti bakal ada kesalahan sih along the way, namanya juga manusia ya. Pasti kita juga berbuat kesalahan. Ya tapi nggak apa-apa, kesalahan itu sangat wajar, apalagi untuk kita. Dan asalan aja kita belajar dari mistakes kita loh, biar kita nggak mengulangnya lagi ke depannya. Dan juga yang terakhir tuh kita harus rethink our process. Apalagi mau masuk ke era digital seperti ini. Pasti harus mikirin ulang actions kita, planning kita, sebelum kita sampai ke endingnya. Pokoknya cari tahu aja bagaimana prosesnya untuk membuat rencana yang sukses. Itu aja sih dari saya. Apakah ada tambahan? Saya setuju dengan pendapat Beatrice dan Audrey. Di era ini kita harus peka ketika ada peluang untuk mengambil resiko. Namun, menurut saya diperlukan juga keberanian untuk bisa mengekspresikan diri kita agar bisa mempersiapkan diri kita untuk era digital masa kini. Dengan demikian, bisnis kita akan lebih mudah untuk dikenal orang-orang. Wah, pendapat-pendapat kalian sih keren banget ya guys. Jujur aku banyak belajar loh dari kalian. Tapi sayang banget nih guys, waktu kita ngobrol tuh udah habis. Kapan-kapan kita harus ngobrolin topik yang lain deh, yang gak kalah seru dari sini. Terima kasih guys, bye-bye.